Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astuti. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Sistem Pakar Identifikasi Gulma pada Lahan Tanaman Kelapa Sawit menggunakan metode forward chaining dan Dempster Shaper berbasis web. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi tanaman kelapa sawit memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena komoditas ini mempunyai prospek yang cerah ke depannya sebagai sumber devisa negara. Seiring meningkatnya permintaan minyak kelapa sawit di pasar dunia, namun perkebunan kelapa sawit banyak mengalami gangguan. Salah satunya adalah gulma yang sangat merugikan para petani. Gulma sendiri merupakan tumbuhan yang tumbuh di tempat yang tidak dikehendaki oleh manusia atau tumbuh yang kegunaannya belum diketahui. Hadirnya gulma di perkebunan kelapa sawit dapat menurunkan produksi karena gulma melakukan kompetisi dengan tanaman budidaya dalam memperebutkan air, tanah, cahaya matahari, unsur hara, dan ruang tumbuh. Hal ini mengakibatkan tanaman budidaya terganggu pertumbuhannya sehingga menurunkan hasil produksi. Jadi, para petani sawit membutuhkan sebuah alat bantu yang dapat memberikan informasi serta solusi mengenai gulma yang menyerang lahan tanaman kelapa sawit serta solusi pengendaliannya. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, jadi bagaimana merancang suatu sistem pakar berbasis web untuk mengetahui identifikasi gulma pada lahan tanaman kelapa sawit menggunakan metode forward chaining dan Dempster Shaper berbasis web. Selanjutnya adalah batasan masalah. Jadi sistem ini dibangun berbasis web. Yang kedua, metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil identifikasi adalah metode forward chaining dan Dempster Shaper. Yang ketiga, penelitian ini bertempat di Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Tujuan dan hasil. Jadi tujuan dan hasil yang diharapkan dalam tugas akhir ini adalah membangun dan merancang aplikasi sistem yang dapat membantu para petani dalam mengidentifikasi atau merancang sistem pakar berbasis web untuk mengidentifikasi gulma pada lahan tanaman kelapa sawit. Selanjutnya adalah tabel perbandingan. Di sini adalah 5 tabel ada 5. Yang pertama adalah peneliti yang bernama Mutakin dan teman-temannya pada tahun 2018 dengan judul penelitian Sistem Diagnosa Penyakit Ikan Koi menggunakan metode forward chaining dan Dempster Shaper dengan keterangan berbeda objek. Yang kedua, Alamsyah dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan judul Sistem Pakar berbasis web untuk menentukan pembagian harta waris menurut hukum Islam menggunakan metode forward chaining dan Dempster Shaper dengan keterangan berbeda objek. Yang ketiga, Rahmanita dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul penelitian Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Saluran Pencernaan dengan perbandingan metode forward chaining dan Dempster Shaper dengan keterangan berbeda objek. Kemudian Laili dan kawan-kawan di tahun yang terbaru pada tahun 2020 dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Cabai dengan metode forward chaining dan Dempster Shaper yang keterangannya berbeda objek. Kemudian yang terakhir adalah penelitian Putri pada tahun 2020 dengan sistem pakar diagnosis penyakit tanaman pada menggunakan forward chaining dan Dempster Shaper dengan keterangan berbeda objek. Kemudian prosedur penelitiannya. Jadi prosedur penelitian itu dimulai dari mengidentifikasi masalah dan sistem dengan studi awal kasus pembuatan sistem dan analisa kebutuhan sistem. Kemudian dilakukan pengumpulan data. Setelah data terkumpul dilakukan tahap wawancara oleh pakarnya langsung dan analisis data oleh sang pakar. Kemudian setelah itu masuk ke tahap implementasi atau pembuatan program. Setelah itu lanjut lagi ke pengujian dan analisa kelayakan perangkat lunak, apakah aplikasi itu layak digunakan atau tidak. Kemudian setelah itu masuklah ke kesimpulan. Setelah itu selesailah proses penelitiannya. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang analisis dan perancangan. Jadi yang pertama di situ user melakukan konsultasi atau identifikasi gulma. Kemudian data konsultasi akan dikirim ke sistem. Kemudian sistem melakukan proses identifikasi, kemudian akan mendapatkan hasil identifikasi. Nah, setelah itu admin dapat melihat hasil konsultasi dari user dan admin juga dapat merubah data pada sistem. Itu tadi adalah data flow diagram level 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan data flow diagram level 1.
Nah, di mana di sini pertama user masuk ke halaman web, kemudian melakukan konsultasi dengan menjawab pertanyaan, kemudian akan diproses oleh sistem, kemudian terdapat basis pengetahuan di mana basis pengetahuan tersebut tersimpan dalam sebuah database. Nah, kemudian menghasilkan suatu hasil konsultasi. Di situ juga ada admin melakukan input dengan menggunakan user. Kemudian admin juga mengolah sistem Pakar, kemudian menghasilkan data. Nah, datanya tersebut masuk ke basis pengetahuan, kemudian tersimpan di database dan menghasilkan suatu hasil konsultasi. Itu tadi data flow diagram level 1. Kemudian perancangan database. Nah, di sini ada 4 entitas, yaitu user, ciri gulma, admin, dan nama gulma. Yang pertama, user. Jadi satu user bisa melihat banyak ciri gulma, di mana user terdiri dari ID user, nama user, ciri gulma terdiri dari ID ciri gulma, kemudian nama ciri gulma. Selanjutnya di sini ada ciri gulma dan nama gulma, di mana satu ciri gulma bisa mengidentifikasi banyak nama gulma. Dan di mana satu nama gulma bisa mengidentifikasi banyak ciri gulma. Di mana di sini ada ID identifikasi gulma, ada ID ciri gulma, ID nama gulma, dan bobot gulma. Sedangkan di nama gulma sendiri terdiri dari solusi, ID gulma, dan nama gulma. Dan di sini juga terdapat admin. Admin terdiri dari ID admin dan nama admin. Itu adalah Entity Relationship Diagram IRD atau IRD. Selanjutnya adalah jadwal penelitian, di mana pengajuan judul pada bulan 11 tahun 2020, pengajuan proposal pada bulan 11 sampai bulan 12 di tahun 2020, pengumpulan data pada bulan 11 tahun 2020 sampai bulan 3 2021. Selanjutnya pembuatan sistem Pakar dimulai pada bulan 12 2020 sampai bulan 5 2021, kemudian tester atau uji sistem pada bulan 4 di tahun 2021 sampai di bulan 5. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Ini adalah daftar pustaka dari penelitian saya. Itulah tadi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.